long she waits, I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me like a last bleeding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Rania Amaliana Sakif dengan NIM akhir 235. Perkenalkan, nama saya Nuriati dengan NIM akhir 229. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Fiskal Studi pada Kabupaten Gresik. Inilah Gresik, surga investasi, kebanggaan negeri. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator penting dalam otonomi daerah adalah kemandirian fiskal, yaitu kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya tanpa terlalu bergantung pada pemerintahan pusat. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi pendapatan daerah dan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Gresik selama periode 2020 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data APBD dan laporan realisasi anggaran Kabupaten Gresik. Analisis dilakukan menggunakan rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan, dan derajat desentralisasi fiskal. Berdasarkan hasil penelitian, total pendapatan daerah Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dari 3,40 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,20 triliun rupiah pada tahun 2024. Pendapatan asli daerah atau PAD juga meningkat dari 1,10 triliun menjadi 1,45 triliun rupiah. Namun demikian, pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber pendapatan terbesar daerah. Rasio kemandirian fiskal meningkat dari 52,38% menjadi 59,18%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri, meskipun masih membutuhkan bantuan dari pemerintahan pusat. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan isi dari artikel kami yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Ketergantungan di Kabupaten Gresik mengalami penurunan 61,76% menjadi 58,33%. Namun, nilai tersebut masih tergolong tinggi karena sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Sementara itu, derajat desentralisasi fiskal meningkat dari 32,30% menjadi 34,52%. Tetapi, hal ini berada dalam kategori sedang. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik mengalami peningkatan kinerja fiskal. Tetapi tingkat kemandirian fiskalnya masih belum sepenuhnya kuat karena masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal seperti sektor industri, perdagangan, dan jasa. Meningkatnya PAD diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat semakin kuat dan pelaksanaan otonomi daerah menjadi lebih efektif. Sekian hasil singkat dari isi artikel kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.